warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam dengan NIM 241401015. Jadi kali ini saya akan melakukan tugas akhir saya dari mata kuliah operating system atau sistem operasi, yang dimana saya akan melakukan video praktikum dari praktikum 1 sampai dengan praktikum 11. Untuk langkah awal yang saya ambil dari tugas ini yaitu saya akan melakukan atau mendownload beberapa file-file yang kita butuhkan, yaitu kita akan mendownload file operating systemnya dan mendownload emulator agar kita dapat melakukan penginstalan tanpa harus melakukan penginstalan ulang dari komputer ataupun laptop. Yang pertama, saya akan memperkenalkan atau mendownload operating system yang saya akan gunakan hari ini, yaitu Ubuntu versi 25.10. Di sini ada jenis file yang akan kita download, yaitu antara Intel or AMD 24-bit architecture or ARM 64-bit architecture. Yang paling sering digunakan dalam laptop atau komputer itu biasanya menggunakan CPU Intel atau AMD. Ya, kita seharusnya mendownload yang ini. Saya mendownload yang ini karena laptop yang saya gunakan itu adalah CPU AMD. Selanjutnya kita lanjut ke bagian atau memperkenalkan cara emulator yang akan kita gunakan dalam mendownload operating system atau operating yang kita gunakan untuk menginstal operating system itu, yaitu menginstal dan menjalankan operating system itu, yaitu Oracle VirtualBox. Nah, Oracle VirtualBox ini sangat membantu untuk melakukan penginstalan serta melakukan running dari operating system tanpa harus melakukan install ulang dari komputer kita atau laptop. Di sini saya menggunakan Oracle VirtualBox. Untuk ini saya tidak akan melakukan pendownloadan atau penginstalan lebih lanjut karena saya sudah melakukan atau menginstal Oracle VirtualBox ini di folder saya. Saya menyimpannya di folder saya. Saya menyimpan di sini. Baik, selanjutnya kita akan melakukan penginstalan operating systemnya di emulator VirtualBox. Nah, untuk VirtualBox-nya sendiri itu saya sudah install, jadi saya akan langsung buka saya di sini. Kita tunggu. So, selanjutnya itu untuk tampilan awal itu seperti ini. Kita akan pilih new untuk masuk. Terus kita akan masukkan VM name. VM name-nya itu asal, tapi saya akan masukkan untuk underscore. Selanjutnya untuk VM folder atau menyimpan filenya itu saya akan pilih di bagian sini. Bukan sini. Nah, selanjutnya untuk ISO image-nya itu adalah file dari operating systemnya tersendiri, yaitu Ubuntu 25.10 desktop AMD 64.iso. Kita pilih. Selanjutnya setup internet request operating system installation. Saya pilih passwordnya itu 12346789. Oke, biar gampang kita copy paste ya. Benar, copy paste. Selanjutnya saya masukkan username saya. Username-nya kita bisa masukkan asal, yang penting tidak mengurangi spasi atau beberapa tanda baca. Ya, di sini saya akan masukkan username Batman. Kertasnya Batman. Oke, let's go. Untuk username-nya kita hapus underscore-nya. Ya, sebenarnya itu akan membantu, tapi saya akan menghapus Ubuntu-nya juga. Oke, let's go. Selanjutnya specify virtual hardware. Di sini saya akan masukkan 4000 MB. Oke. 4046. Oke, dan selanjutnya kita akan pilih M4. Nah, specify virtual hard disk-nya itu kita pilih untuk mengurangi itu, saya biasanya pilih 50 GB. Oke. Nah, kita finish. Ya,
kita akan menunggu soalnya ini akan run otomatis setelah konfigurasi dari sini dari new. Oke, we waiting powering VM up. Agak nge-lag, maaf, betul tangan. Jadi langsung aja kita power applications. Selanjutnya kita akan masukkan konfigurasi ulang dari instalannya, yaitu network. Pastinya kita butuh network. Nah, di sini memorinya kita naikin biar aman. Display ya, storage aman. Oke, audio input. Sini tidak butuh, kita langsung ke bagian network aja. Network kita pilih batch adapter. Oke, sebenarnya nggak tahu kenapa. Oke, kita start. Dan pilih bagian bawah. Soalnya kenapa saya pilih bagian bawah itu di sini akan lebih aman untuk melakukan penginstalan VirtualBox di emulator. Soalnya kalau di atas itu adalah sistem install port atau sistem install. Jadi saya pilih tengah. Kita F11 sini agak lama, beberapa menit. One eternity later. A little longer than a few minutes later. Jadi setelah menunggu lama, jadi tampilan akhirnya itu akan seperti ini. Ya, di sini ada saya tidak melakukan install Windows ya. Sebelah sini itu ini adalah install release, tapi karena kita hanya ingin menggunakannya tidak terlalu berlebihan atau tidak apa ya, gimana ya, karena hanya terinstall dalam bentuk emulator ya, berarti kita hanya menggunakannya tidak sepenuhnya lah. Jadi saya tidak melakukan penginstalan, jadi saya skip. Nah, untuk tampilan itu awal seperti ini. Untuk beberapa aplikasinya tuh juga ada yang di sini seperti itu. Jadi seperti itulah cara penginstalan sistem di emulator VirtualBox ini. Terima kasih. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Selanjutnya itu kita akan melakukan proses manajemen, namanya manajemen proses. Nah, untuk melakukan manajemen proses itu kita harus masuk ke terminal terlebih dahulu. Jadi terminalnya itu ada di show apps dan ya, masuknya kita tunggu. Nah, ini adalah terminal yang akan kita gunakan. Sebelum itu kita akan mengecek proses apa saja yang berjalan. Kita ketik results. Nah, seperti yang kita lihat ada sangat banyak di sini proses yang berjalan saat ini. Ya, PID-nya ada beberapa, 1 sampai ya ada banyak lah. Nah, PID-nya itu bisa kita lihat itu PID ini ada di sekitar sini. Jika kita ingin memberhentikan atau meng-kill dari suatu proses yang berjalan itu, kita bisa melihat dari PID-nya tersebut. Nah, di sini sudah seperti kita lihat, kita sudah melihat beberapa PID. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan memperkenalkan sistem sleep itu ya, kita akan memberhentikan
sistem program selama beberapa detik yang kita inginkan. Misalnya saya menginginkan 10 detik. Nah, kalau misalnya kita ingin misalnya kita masukkan 100 detik, tapi kita tidak bisa menunggu waktu selama itu, kita bisa cukup menekan Ctrl C. Nah, tapi saya di sini masukkan 10 detik saja, jadi ya kita bisa tunggu selama 10 detik, atau atau kita bisa menekan Ctrl C. Ya, misalnya saya tekan Ctrl C. Nah, di sini akan berhenti. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan atau meng-kill dari PID yang kita lihat. Nah, di sini PID-nya ada banyak. Saya akan meng-kill dari ini nih. Nah, PID-nya itu 5622. Misalnya saya kill 5622. Boom. Oh, berarti permitted. Oke. Itu tidak permit katanya. Jadi kita ganti jadi kill besok saja. Kita kill ini. Ya, apa namanya? Oke, besok sini. Kita akan kill 5659 ya. 5659. Message process. Oke. Message process. Sepertinya ini tidak terbaca, jadi karena mungkin di sini hanya proses yang berjalan secara tidak langsung. Tapi kalau kita ingin melihat secara langsung itu seperti ini. Boom, kita tekan top. Wah, seperti kita bisa lihat ada sangat banyak, tapi kita nggak tahu mana ini. Jadi saya akan pilih PID-nya itu 5664 ini. Yap, pilih 5664. Sepertinya masih kecil jadi tidak ada cara lain. Kita akan pilih 2384 ini. 384. Yap. Programnya jadi ya seperti inilah. Saya tidak tahu tadi itu PID dari 384 itu seperti apa, tapi setelah saya melakukan kill, isinya seperti ini, dot atau seperti mulai ulang ini terus shutdown, error. Mungkin saya akan skip bagian ini. Biasanya saya akan nyalakan lagi, tapi ini akan saya potong. Baik, tadi ada kesalahan yang kita lakukan, yaitu kita melakukan kill PID-nya dari apa namanya operating OS ini. Jadi selanjutnya itu kita masuk di bagian kita masuk ke terminal dulu. Setelah itu dulu. Oh ya, agak ngelag emang, gak tahu. Masuk di terminal. Loading. Kita tunggu. Baik, tadi ada kesalahan yang bagian saya lakukan, bagian kill PID-nya. Ternyata saya tadi melakukan kill PID yang dimana mematikan proses dari operating system ini. Selanjutnya kita masuk di bagian nice. Lima aja ya. Terus sleep-nya kita masukin 10 detik aja. Oke. Kita tunggu, ya biasalah seperti ini emang akan berlalu selama 10 detik.
Oke, kita tunggu, tapi aku nggak mau lama-lama, jadi untuk selanjutnya itu kita masuk ke praktikum ketiga, yang dimana kita akan melakukan manajemen memori. Yang pertama itu kita akan mengecek memori yang terpakai dan yang tersedia dengan cara spasinya 2 garis datar N. Di sini seperti yang kita lihat, memori yang kita gunakan, memori yang ada itu totalnya adalah 1967. Nah, untuk yang digunakan itu sebanyak 1994. Selanjutnya kita masuk ke VMstat. Nah, VMstat itu seperti yang kita lihat, di mana kita menggunakan memori di virtual apa namanya? Ya, ini adalah stat CPU-nya, sistem, I/O-nya, input output-nya, swap-nya gitu. Selanjutnya kita masuk di bagian stress. Nah, sebelum kita masuk ke bagian stress ini, kita install terlebih dahulu stressnya dengan cara sudo apt install stress. Sebelum saya enter, mungkin dari video ini bakal saya skip karena akan memakan waktu gitu. Jadi saya enter aja, dan daripada menunggu saya skip videonya. Baik, karena penginstalannya telah selesai, mungkin karena ada kesalahan sedikit, yaitu error time to reset, katanya waktunya telah mencapai. Ya, saya juga kurang tahu. Coba kita tes ya, apakah ini bisa berfungsi. Oh iya, benar, saya lupa bagian stressnya. Yap, enter. Stress failure, fix apa ya? Oh, pantas. Iya, saya memasukkan kesalahan, yang dimana saya memasukkan VMstat di sini. Seharusnya di sini tidak ada stat, harusnya. Ya, kita ulang. Kita coba lagi. Baik, karena penginstalan telah selesai, jadi kita akan melakukan pengecekan stresnya ini. Jadi setelah itu kita ketik stres, ya begitulah, intinya seperti ini ya. Ya wajar lah nge-lag, soalnya kita menggunakan RAM memorinya cuma 2 GB doang, jadi ya stress info, dispatch hoax. Nah, seperti ini yang kita gunakan stress itu, seperti ini tampilannya. Kita tunggu lagi. Nah, sepertinya ada kegagalan dari pengecekan stresnya, jadi nggak tahu kenapa, mungkin karena masalah saya juga kurang tahu. Selanjutnya itu kita akan melakukan swap. Ya, swap itu kita harus menggunakan dengan cara sudo swap dulu, swap on lebih dahulu. Seharusnya seperti itu. Nah, karena sudah melakukan swap on, selanjutnya kita akan melakukan swap on show.
atau menunjukkan. Ada apa ya? Coba saya sepertinya sistem sweeping tidak berlaku di sini. Tunggu, saya help. Kita lihat sweep di sini kenapa bagus ya. Bagian S sepertinya emang nggak ada ya. Perintah sweep itu nggak ada ya. Dan sepertinya di sini tidak memiliki perintah sweep. Sepertinya saat ini saya skip untuk sweepingnya. Saya juga kurang tahu kenapa. Selanjutnya kita masuk ke praktikum 4. Di praktikum 4 ini kita akan melakukan yang namanya pembuatan file dan folder. Untuk membuat file itu jadinya kita akan masuk ke bagian selanjutnya kita masuk ke bagian pembuatan file dan folder. Untuk melakukan pembuatan folder sebelum itu kita akan melakukan pembuatan folder terlebih dahulu, yang mana kita akan menulis mkdir. Di sini kita akan memberikan nama folder kita. Yang penting kita nggak perlu kasih spasi, soalnya bakal terbaca atau ada kesalahan. Kalau mau ada spasinya ya mungkin pakai begini. Kita coba pakai tanda petik, soalnya biasanya itu kalau pakai tanda petik itu bisa membantu sistem spasi. Jadi coba ya, antihero deh. Enter. Oke, sepertinya terbuat. Sebelum itu kita akan melakukan pengecekan dari ini, dari antihero ini. So antihero, aduh kesalahan, sepertinya tidak ditemukan file atau directory. Maaf karena ada kesalahan satu huruf, jadi kita coba lagi. Antihero udah ada. Oke. Not showed any file because we don't make it. So sebelum itu kita akan membuat filenya terlebih dahulu dengan cara touch spasi antihero, maaf, miring dengan nama filer .txt. Coba kita cek ya, ls -1 antihero. Nah ya, seperti lihat itu adalah file yang ada di dalam directory antihero ini. Nah untuk itu kita bisa memasuki dari file ini, yaitu dengan cara cd terus masukkan nama foldernya antihero. Wait, sabar. Sini kita sudah masuk di bagian dalam file antihero nya. Nah selanjutnya itu kita akan melakukan mengubah hak akses dari file itu. Jadi dengan cara chmod 755 dari nama filer.txt. Nah, kita mengambil, enternya kebanyakan ya, maaf ya. Selanjutnya
kita akan mengubah nama dari file ini menjadi nama yang berbeda dengan cara mv filer.txt menjadi nama baru, yaitu victory yaudah, kegagalan, failure atau apa ya, winning txt. Nah, sini kita bisa keluar dari ini, dari file descriptornya. Nah, di sini kita akan cek bisa kita cek nih file apa tuh yang ada di dalam folder tersebut tuh. Kita cek antivirus filenya apa ya dulu, apakah sudah berubah namanya. Of course ini sudah berubah menjadi winning txt ya. Oke, terima kasih. Oh ya, saya lupa dengan menghapus filenya. Sebelum itu kita masuk ke file ini dulu ya, yang mana cd channel dalam. Oh my god, jokesnya buruk banget. Oke, let's go. Kita masuk cd antihero. Nah, di sini di cd antihero ini kita akan masuk ke directory antihero ini untuk menghapus file txt yang ada di dalam directory antihero ini, folder antihero ini, dengan cara menekan rm atau remove dari winning.txt. Let's go. Setelah itu kita keluar dulu cd titik. Nah, di sini kita akan cek lagi nih apakah ini file ini sudah hilang atau tidak. Kita dengan cara ls1 antihero. Nah, di sini kita enter. Oh, sepertinya sudah tidak ada karena nama filenya sudah tidak muncul lagi. Jadi seperti itu. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke praktikum selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke file selanjutnya itu dengan cara kita akan membuat namanya atau membuat file baru. Di sini di praktikum kelima ini kita membuat file baru dan masukkan teks dari file terbaru itu dengan cara membuat file itu ya seperti tadi, touch ya. Nah, foldernya masih ada atau direkturnya masih ada, kita masukkan antihero, terus pakai garis miring, terus kita masukkan apa, asal aja deh, apa aja deh ya, kita masukin filing atau jatuh ya, .sh. Kita pakai sh di sini, kita sudah menggunakan sh. Sebelum itu kita cek dulu apakah filenya masih sudah ada atau tidak dengan ls1 antihero. Nah, di sini filenya ternyata sudah ada. Selanjutnya kita akan melakukan kita ambil alih dulu nih. Kita ambil alih dulu dengan cara masuk ke foldernya dulu, cd antihero. Terus kita ambil alih filenya dengan cara chmod 755. Nama filenya tadi apa ya? File.sh. Nah, sini kita udah ambil alih. Selanjutnya kita kita apa tadi ya? chmod plus x
hello apa bukan hello file dot sh. Kita udah ambil alih, kita berikan hak eksekusi. Selanjutnya kita kasih echo dan spasi hello echo echo spasi dengan nama apa ya, betul, the word. Tuh kita kasih nama the word aja ya, isinya ya the words, the word. Oke, kita enter kan. Maka itu ketuk bilangnya. Ya, selanjutnya kita masuk di apa ya, oh ya benar, kita masuk di sini dulu, file dot sh. Ketal banget ya. Ya, kita akan mengisi file tadi itu yang sebelumnya kita hapus itu, kita akan isi dengan beberapa teks di dalamnya. Tadi file yang kita ingin gunakan sudah terhapus, jadi kita akan menggunakan file baru. Nah, di sini kita menggunakan file baru ya. Jadi di sini kita pakai nano winning winning dot. Nah, sepertinya kita menggunakan sh kali ini, sh. Oke, nah di sini kita akan isi apa? Dengan echo hello world. Ya, paling dasar dalam pemrograman itu kita biasa menggunakan hello world ya. Jadi selanjutnya setelah echo kita namanya apa namanya? Execute atau save dulu, save copy Ctrl X ya, X. Setelah itu kita akan melakukan cmod plus X winning dot sh. Sudah mengeksekusi, jadi kita akan jalankan ya. Seperti apa cara menjalankannya? Dengan cara winning beneran, teksnya beneran muncul. Sini kita pakai ya, kita hapus sebelum itu. Kita masuk lagi ke file ya, nano kita lihat. Oke. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke nano winning dot sh. Nah, di sini kita akan memberikan atau memanggil agar ini apa namanya? Intinya begitulah, user. Bukan salah, kita akan panggil jika dengan cara read, terus readnya nama. Oh, namanya siapa ya, read nama. Maka di saat itu kita memanggil echo dengan nama itu mana ya tanda ininya. Oh, bentar aku cari dulu nama. Oke, let's go. Sorry, kita kasih dulu, kasih tanda ini terus hello. Nah, kita save dulu ya. Nah, terus kita panggil lagi desa. Sepertinya tidak tereksekusi ya.
Oh iya, lupa, benar, lupa saya. Winning, sorry, winning .sh. Nah, di sini kita memasukkan apapun teksnya ya, intinya mau bentuk kepala. Come on Superman, say you stupid lie. Nah, di sini hello Superman. Ya, seperti itulah praktikum 5 ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi jaringan. Di sini kita akan memasukkan yang namanya sudo nano edge network. Di sini kita akan memasukkan beberapa teks, yaitu out. Oh, saya lupa ya mengecek interface-nya, maka saya harus melakukan pengecekan interface terlebih dahulu dengan cara API. Ya, yang seperti saya gunakan, yang seperti yang kita lihat, IP address yang saya gunakan itu yaitu INP 3. Jadi selanjutnya kita masukin ini. Yang kita tadi lihat itu interface yang menggunakan INP 03, IPS INP 0S3, iNet, static addressnya itu 192.168.1.10. Sebentar hostnya 255.255.0. .1.1. Selanjutnya kita akan melakukan backup pada file ini dengan cara sudo cp etc network interfaces ke etc network interfaces ke BAK. Lihat backupnya setelah selesai, sehingga kita akan melakukan sudo nano etc resolve.conf. Bentar, kesalahan. Ya benar. Ya, name servernya di sini kita lihat. Ya, sini kita akan mengganti nama name servernya itu menjadi. Oh, sebelum itu kita akan cek DNS-nya dengan cara solve status current ini yang server yang ada sekarang link 2 yaitu 180.5. Jadi saya akan ambil ini yang mengubah name servernya. Copy. Saya akan update address. Dan selanjutnya kita akan melakukan sudo netplan apply.
kesalahan. Sepertinya kita ada melihat unable to resolve host imam no address associated with hostname. Ya, di sini kita akan masukkan yang namanya mengecek hostname kita tersendiri. Hostname. Ya, sepertinya terbaca. Saya kenapa tidak terbaca, tidak associated with hostname. Ya, cara selanjutnya itu adalah mengecek dengan cara sudo nano etc host. Sudah kita lihat, karena tidak ada di sini tidak terbaca karena ini host name yang tadinya tidak terbaca gara-gara apa ya, kita tidak memasukkan IP addressnya di sini. Cara 127.0.1.1 terus kasih ini sesuai dengan hostname yang ada tadi. X. Nah, selanjutnya ini ada proses warning. Proses warning ini seperti terbaca are to open atau tidak terlalu terbuka. Dan cara memfixnya itu dengan cara sudo cmod 600 etc plan kita coba lagi sudah plan apply-nya. Maaf, ini kita tunggu. Nah, karena kita sudah memfix yang ini, menggunakan ini untuk menghilangkan warnanya, dan kita menggunakan memfix di bagian dalam sini untuk memfix dari ada associated with hostname. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan ping dengan cara ping firefox.com. Nah, kita bisa melihat ping dari Firefox itu seperti ini. Kita bisa hentikan. Sekarang untuk nilainya kita minimumnya rata-rata sini, ini minimumnya, ini rata-ratanya, ini maksimalnya, ini MD. Oke, lanjut. Kita juga bisa melakukan pengecekan HL file system bin. Wow. Seperti itulah untuk konfigurasi dari ininya, konfigurasi jaringannya. Kita akan lanjut ke praktikum kedua, ke praktikum ke-7. Baik, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi keamanan. Pertama-tama kita akan melakukan update sudo apt update. Sini kita akan masukkan password kita. Ditunggu. Selanjutnya kita akan melakukan sudo apt install.
UFW atau biasa disebut uncomplicated firewall, yang dimana akan membantu mengontrol lalu lintas jalan masuk dan keluar. Yes. Seperti yang sudah terinstall, kita akan melakukan atau mengaktifasi UFW-nya. Sudo enable UFW. Kita akan melakukan mengetik sudo UFW hello ssh. Setelah itu kita akan menginstal OpenServer sisanya. Untuk servernya sudo apt install ssh server. Install sudo systemctl status sepertinya yang aktif, sepertinya loadednya belum aktif, tapi di sini sudah aktif. Maka yang harus kita lakukan itu bentar. Oke. Wait. Maka kita akan ketik sudo systemctl enable ssh sorry kita cek statusnya semuanya sudah aktif. Lanjut, kita akan melakukan sudo etc ssh sshd config. Seperti kita lihat di sini semuanya berbentuk komen. Maka untuk mengingat kita membutuhkan port dua-duanya untuk tidak menjadi komen terlebih dahulu. Bentar, sorry. Caranya itu dengan menghapus garis atau tanda pagarnya ini. Sebenarnya kita cari permit root-nya. Kita cari permit root. Lewat, maaf. Permit root loginnya itu kita bentar. Login terus kita ganti jadi no. Selanjutnya password authentication-nya kita cari password authentication. Oh ya, di sini juga ada pakai authentication-nya. Kita hapus komen untuk tanda pagarnya. Sini kita cari password authentication. Oke. Kita save terus keluar. Selanjutnya
kita akan melakukan sudo netplan plan apply. Soalnya kita menggunakan preset baru, maka kita menggunakan itu. Jika kita menggunakan sudo systemctl, sudo systemctl spasi ya start saat sebenarnya kita sudo etc Linux config. Ini Linuxnya belum kita install, coba kita lakukan sudo install Linux. Kita baca ya sudo apt install Linux. Tidak ketemu, maka kita pakai cara itu tadi, config. So, kita masukkan Linux permissive Linux type tries. Kita sudo reboot, maka di sini bakal terjadi reboot. Jadi akan otomatis mati jika saya makan ini. Jadi untuk saat ini videonya bakal saya skip ke setelah hasil dari rebootnya. Seperti itu. Saya video skip. Baik, karena sudah terjadi reboot, maka kita akan masuk ke terminal kembali dan mengecek koneksi SSH-nya. Cara kita scan dulu SSH imam localhost. Yes. Okay, yes. Oh, sorry, kita ulang. SSH Batman localhost Batman. Yes, of course. Bahwa ini sudah menjadi. Oke, selanjutnya itu tadi yang pertama, artinya ini ditolak atau permission denied atau ditolak karena public passwordnya salah. Selanjutnya kita masuk ke cek keamanan, yaitu dengan sudo
tail var log out dot log. Oke. Di sini kita bisa lihat cek keamanan dari SSH-nya. Selanjutnya kita melakukan sudo troubleshooting tambahan dengan cara sudo nano etc apt search .list. Ubuntu search move to etc apt search list. Kita copy paste dulu. List dari security-nya. Oke, kelihatan sudah aman. Jadi seperti itu kita melakukan update terlebih dahulu, dan setelah itu selesai dari konfigurasi keamanannya. Baik, setelah itu kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi praktikum 9. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke di praktikum backup dan restore. Yang pertama kita akan membuat file directory terlebih dahulu dengan cara mkdir data praktikum 1 mkdir. Kita butuh spasi, maka kita masukkan tanda petik 1. Selanjutnya cd. Nah, selanjutnya kita akan membuat file echo-nya di dalam file directory data praktikum 1 ini dengan cara echo ini file backup. Selanjutnya kita tutup, terus tanda panah dengan nama file 1.txt. Selanjutnya kita akan membuat file keduanya, data praktikum. Setelah itu kita akan kembali ke home dengan cara cd. Kita bisa pakai ini, sorry cd. Oke, maka dia itu dari praktikum. Kita kembali ke menu awal. Selanjutnya kita akan membuat file langkah backup directory dengan cara memetik sudo tar
gzf backup data data.gz data praktikum 1. Oh sorry, oke, sudah terbuat. Di sini dari CZF ini berarti dari C pertama kita akan membuat arsip, terus kita mengkompres dengan Z itu kita mengompres menjadi file gzip, terus dengan F itu dengan nama file, output dari nama file. Kita akan melakukan pengecekan nama backup. Nah di sini sudah terlihat backup data dari Z, berarti filenya sudah terbackup. Selanjutnya kita akan menghapus file directory sebelumnya, yaitu dengan cara sudo remove atau rf data praktikum 1. Sudah terhapus seperti kita lihat. Kita akan ngecekkan, maka filenya sudah hilang. Kita akan mengembalikan file tadi masuk ke folder ini, masuk ke folder data praktikum tadi, praktikum 1 tadi. Nah di sini tidak ketemu. Oh sorry, atas tidak ketemu karena ada kesalahan nama, maka masih terjadi kesalahan, artinya filenya tadi benar terhapus. Nah di sini kita akan melakukan atau masuk ke sudo ini ya, sudo tar atau melakukan restore kembali xcf backup data .tar.gz kita cek lagi. Nah di sini muncul kembali filenya data praktikum 1. Kita bisa kembali lagi untuk mengverifikasi isi filenya dengan cara cd backup praktikum. Nah kita masuk, selanjutnya kita ls. Nah yang tadi kita buat itu dari file txt-nya kita membuat 2 file txt. Jadi seperti itulah cara kita melakukan backup dan restore dari praktikum ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke praktikum 9. Baik, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi web server Apache 2 dengan SSL atau TLS. Selanjutnya pertama-tama kita akan melakukan sudo apt get update. Kita akan password kita. Saya akan update. Setelah itu kita masukkan sudo apt get install Apache 2. Yes.
Sepertinya sudah selesai, kita akan melakukan pengecekan statusnya dengan cara sudo systemctl status apache 2. Sepertinya sudah berjalan, semuanya sudah berjalan. Maka kita akan melakukan konfigurasi. Ntar Ctrl C dulu. Kita akan melakukan konfigurasi dengan cara sudo nano spasi nano etc. etc. apache .conf. Masuk di tempat seperti ini, kita cari server name. Kita tambahkan di paling bawah yaitu server name local host Ctrl S Ctrl X. Misalnya kita akan melakukan restart sudo systemctl restart restart Oke. Kita akan melakukan uji coba dengan cara dengan cara http ya. Harusnya saya masuk ke browser terlebih dahulu. Oke, Kak. Cek websitenya dengan cara http localhost. Nah, di sini kita masuk di tampilan Ubuntu-nya apache to default page. Selanjutnya, langkah ketiga, kita masuk di terminal. Kita akan mengetik cd var www.html. Kita akan membuat file HTML-nya dengan cara sudo nano sudo nano x.html. Seperti yang kita lihat, lanjut berubah. Di sini kita mendapatkan CSS, style sheet dari CSS-nya. Di sini ada HTML. Di HTML tersebut, ini adalah tampilan CSS-nya. Di bodinya kita akan tambahkan pertama, benar, saya lupa mendapatkan nama titelnya. Add title, saya mengganti di sini dengan nama Practical Web Server.
web server. Selanjutnya di body kita tambah header satunya. Sini kita bagian sini deh. Oh ya, di sini. Sengaja sini. Kita tambahkan div dulu. Div. Untuk grupnya, ke kelasnya kita kasih nama apa ya? Kelasnya kita kasih nama praktikum. Kasih h1 nya satunya untuk headernya berhasil. Seru. Haha, papale belum. Haha, kita save S. Kita akan cek di website kembali dengan cara start. Di sini sudah berubah, titelnya sudah berubah. Praktikum web server di sini yang saya ketik tadi masuk ke sini. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi SSL-nya. Dengan cara pertama kita akan aktifkan modul SSL-nya dengan cara sudo a2n modul atau mod a2n mod SSL. Setelah itu kita lakukan atau membuat file direktorinya dengan cara mkdir etc. Apache 2 SSL. Setelah itu kita masuk di bagian ini yang paling panjang, yaitu sudo open SSL request x509 nodes days 365 bagian segini. Lanjut out. Sel out SSL apache.crt. Name aku pilih Australia Russia. Pakai Russia.
set of full name. Oke, Rusia, Russian. Locality name, Rusia. Rashki. Organization name, USSR. Organization Apple. Okay, common name. Fruit. Terserah. Email address. Itu sudah terbuat. Kita akan melakukan aktifkan dua file SSL site dengan cara sudo a2n site default ssl.conf. Sorry, ada kesalahan, saya masuk nama sudi bukan sudo. Typo sudo. Bentar, saya akan melakukan sudo systemctl reload. Kita lanjut aja. Sudo nano etc. Apache 2 sites available default sorry self.conf. Jadi kita coba lagi sites available. Ada kesalahan teks di sini, available harusnya available. Oke, buka. Isinya SSL engine-nya kita on, ya sudah on. Sini sudah apa namanya, SSL certified filenya harusnya di sini etc. Apache 2. Sudah kalian kayak tambahkan saja. SSL certificate file. Certificate file etc. Apache 2. SSL Apache certificate. Saja lanjut
kita masuk ke DK filenya, sel certificate di file, secara sel apache.key. Kita save. Kita akan melakukan ls secara apache 2. Sorry, atas harusnya di sini titik. Ya, seperti itu. Kita lihat filenya ada. Sininya kita akan melakukan restart, sudo system sql restart apache 2. Kita lihat statusnya. Status sepertinya selamat. Kita akan masuk ke lokalisnya kembali ya, kita restart saja. Si S-nya di sini. Seperti itulah kita berhasil menginstal SSL-nya. Selanjutnya kita masuk di praktikum 10. Kita akan melakukan penginstalan atau mengkonfigurasi database server dengan cara pertama itu kita akan menginstal MySQL-nya untuk melakukan konfigurasinya. Pertama kita sudo apt get update. Kita akan masukkan password kita. Sudah get install. SQL server. Yes. Instalan. Seperti saya sudah menginstalnya sebelumnya. Kita mengecek statusnya dengan cara sudo system setia status MySQL. Ya, sepertinya semuanya aktif dan aman. Kita akan melakukan konfigurasi dengan cara sudo etc sql.conf SQL
//mysql di sini harusnya bind-nya itu adalah 1.7.0.0 suatu saya sudah ubah menjadi 0.0.0.0 agar bisa diakses bagi komputer lain. Tapi jika ingin mengakses sama komputer satu-satunya saja, maka kita akan masukkan IP address kita tersendiri. Tapi saya ini akan bisa diakses sama komputer lain, saya simpan save as. Selanjutnya kita masuk di sudo restart, sudo systemctl restart. Di sini tujuannya untuk melakukan mengaktifasi hasil konfigurasi kita. Jadi sebenarnya saya tidak mau buat sudo tidak perlu di restart, tapi jika melakukan konfigurasi ulang maka kita harus restartnya agar nantinya terbaca ulang hasil konfigurasinya. Di sini kita tunggu udah selesai, kita akan masuk di sudo MySQL. Kita sudah melihat promnya sudah berubah wajah MySQL. Di sini kita melakukan show databases kita lihat data bunnya seperti atas. Kita akan melakukan create database. Kita akan menamakan Alakazam. Oke. Sudah terbuat. Selanjutnya kita akan melakukan sudo MySQL dump. Kita masukkan user root untuk login sebagai user root. Selanjutnya kita masuk agar di saat kita ini kita password praktikum Alakazam menjadi Alakazam SQL lagi ya. Di sini adalah proses backupnya, dan untuk melakukan restore-nya itu kita menggunakan cara yang sama, tapi caranya yaitu kita akan melakukan berbeda pula sebenarnya dari sebelumnya, cuman ada sedikit perubahan, yaitu di sini kita ubah jadi begini. Terus di sini dalamnya kita hapus. Kita akan melakukan restore jika ada file yang terbackup, tapi jika tidak jangan. Di sini kita akan melakukan agar ini bisa diakses dari luar. Ini adalah proses opsional untuk agar database ini bisa diakses dari luar. Sebelumnya kita menggunakan bind server, ya bind address dengan cara address .0.0.0. Di sini kita akan pakai cara yang simple, harus mengubah akses atau bind addressnya dengan cara sudo ofw Jadi seperti itulah cara melakukan konfigurasi database server dan instalan MySQL-nya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan lanjut ke praktikum selanjutnya. Baik, kita akan melakukan penginstalan atau melakukan konfigurasi mail dengan cara pertama itu kita sudo apt-get
import, terus kita tunggu beberapa detik. Kita akan masukkan sudo apt get install postfix dan tunggu lagi. Saya akan melakukan reinstall. Dari reinstall itu kita melakukan tambahkan kata sorry be sure to run my system. Kita akan cek statusnya dengan cara sudo systemctl status postfix. Sepertinya sudah aman. Saat ini kita akan melakukan konfigurasi sudo etc postfix .cl. Kita akan melakukan reloading atau reload. Sini ada kata Visual System reload speed. Cara itu kita melakukan sistem reload postfix katanya. Oke, setelahnya itu semua restart, kita melakukan uji coba dengan echo hello, you change viewer test sorry testing. Kita kirim ke Batman aja. Iya. Namanya for Batman ya, sure. Sebenarnya kita bisa melakukan seperti ini. Batman. Satu sisi berarti aja ya.
sudo instalan spam assassin-nya, sudo pt install spam assassin spam c.y. Selanjutnya kita akan melakukan penginstalan sudo nano etc default sudo nano etc default assassin. Oke, sudah kita lakukan, tambahkan komen di atasnya show spam d. Should spam d be started automatically. Terus kita kasih komen baru, options for spam d, terus baru cron job for automated learning. Start service-nya, kita cek statusnya seperti apa. Status it's fine ya, active running and running. Kita akan kontrol cek. Ini kita akan melakukan pengecekan postfix-nya lagi, sudo system ctl postfix. Sorry, kita lupa statusnya. Jadi semuanya aman. Kita juga melakukan assassin. Bisa spam assassin juga ketemu katanya. Coba sudah berhasil. Bekas
Ya itulah konfigurasi email dari terminal Ubuntu. Terima kasih. Sampai sinilah video praktikum atau video tugas akhir saya. Dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.